Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Fabidayatan nantahizu hadhihi al-fursah linu'riba an amiki syukrina lillahi subhanahu wa ta'ala alladhi atahana al-yawm fursatal ijtima' li adai amaliyah ta'limiyah fi madati tatwir al-asalim ya. Baik, sekarang kita akan membahas fiil. Kalau sebelumnya fiil-fiil yang berawalan huruf alif ya. Sekarang kita agak loncat sedikit ke fiil-fiil yang dari huruf ta. Ta. Di sini ada fiil tawaqqafa. Tawaqqafa ya tawaqqafu. Apa masdarnya? Tawaqqufan. Tawaqqafa ya tawaqqafu. Tawaqqafa itu bisa berpreposisi dengan an, bisa juga berpreposisi dengan ala. Tawaqqafa'an, tawaqqafa'ala. Nanti ada bedanya itu ya. Ada beda antara tawaqqafa'an dengan tawaqqafa'ala. Kira-kira apa? Ma makna tawaqqafa'an? Tawaqqafa'an berhenti ya, berhenti. Baik. Di sini contohnya, oke, agar lebih interaktif ya. Saya akan meminta teman-teman untuk membaca teks yang ada di depan. Ya. Siapa? Coba. Kang Ilham nih, coba. Coba baca. Apa? Asna'al mutlaqi. Coba al-muwazzaf jadi apa kedudukannya? Jadi Pak fa'il. Terus asna'an jadi apa? Dia apa asna'at? Jadi apa? Ada yang tahu? Jadi zorob. Zorob apa? Zorob makan. Al-utlati mudhof ilaih ya. Tawaqqafal muwazzafu ya, bukan muwazzif ya, muwazzafu. Tawaqqafal muwazzafu anil amali asna al utlati. Coba terjemahnya gimana? Muwazzaf itu apa? Pekerja ya, pekerja, pegawai bisa. Gimana terjemahnya? Pekerja itu berhenti bekerja, betul? Ketika libur. Bagus ya. Tawaqqafa berhenti, al-muwazzafu siapa? Al-muwazzaf pekerja atau pegawai, anil amal henti bekerja, asna al-utlati ketika libur. Oke, itu yang pertama ya. Jadi tidak tawaqqafal muwazzafu al-amala, tidak. Tapi ada kataannya. Karena apa? Karena tawaqqafa ini berpreposisi dengan kata an. Bisa nggak pakai min? Tawaqqafal muwazzafu minal amal, bisa nggak? Sebetulnya bisa saja, tapi kurang pas ya, kurang pas. Yang kedua, ini agak mudah kan? Perempuan
Nanti contoh yang ketiga, keempat, kelima itu dari hikam ya, agak panjang. Kalau yang satu dua contohnya masih dari contoh ungkapan-ungkapan sehari-hari sederhana. Contoh nomor dua yang perempuan enggak. Nah, coba nih siapa? Herunisa ya. Stop. Oke, kata waqafu as-sayyaratu 'anis sayri. Sayyaratu jadi apa kedudukannya? Jadi fa'il. Anis sayri, coba apa artinya? Mobil itu sedang berhenti. Terus udah aja, mobil berhenti berjalan. Mobil berhenti berjalan. Tuh. Lihat polanya ya, lihat polanya. Fi'il, fa'il, harfu jar, isim, majrur. Yang kedua juga sama ini polanya. Fi'il, kata tawaqaf fi'il, as-sayyaratu fa'il, an-nisair, jar, majrur. Itu ya polanya ya. Tatawaqqafu sayyaratu an-nisair. Mobil itu berhenti berjalan. Oke, sekarang ke contoh selanjutnya yang laki-laki, silakan. Nah, ini agak panjang ya. Dibaca dulu, kemudian terjemahkan. Jadi selain kita belajar penggunaan uslub dari suatu kata, kita juga akan belajar terjemah, belajar nahwu ya, menganalisis kedudukan kata dalam kalimat, kemudian juga belajar hikam, belajar atau mendalami kata-kata mutiara Arab atau aforisme, kata-kata hikmah. Udah kan? Coba baca Kang Irham, sok. Kelihatan nggak? Ya, sok. Ulangi, ulangi. Ada yang lain, silakan. Agak sedikit lagi ya. Lan, apa tadi? Lam, lan yaf hama. Kenapa dibaca yaf hama? Karena dimasuki lan nawasib ya. Lan yaf hama, yaf hama itu jadi fiil ya, fiil mudhari. An-nasu jadi fa'il. Gimana terjemahnya coba? Lan yaf hama. Nah, jadi kalau menerjemahkan failnya dulu. Mana failnya? Coba kita belajar menerjemah juga ya. Kita belajar menerjemah juga. Salam. Kita cari failnya mana? Failnya mana? Anas, gimana menerjemahnya Anas?
Hmm? Orang-orang ya, orang-orang, ya. Orang-orang, terus langsung ke fiil. Tidak, lam ya, tidak akan memahami. Mana memahami? Yafham. Jadi kan tidak begini, tidak akan memahami orang-orang, enggak. Tapi terjemahnya kita terjemahkan subjeknya dulu. Subjeknya mana? Subjeknya mana? Subjeknya mana? Anas. Kita terjemahkan orang-orang. Mana predikatnya? Lam yatlan yafhama. Orang-orang tidak akan memahami. Mana maf'ulnya? Objeknya mana? Al-asya. Apa al-asya itu? Sesuatu. Oke, sampai sini ya. Orang-orang tidak akan memahami sesuatu. Terus al-asya'a itu jadi maf'ul ya. Allati mausul. Allati yang orang-orang tidak akan memahami sesuatu yang yang kamu kerjakan, taf'alu, yang kamu kerjakan, hanya kembali ke asya. Tapi nggak usah disebutkan lagi haknya ya. Orang-orang tidak akan memahami sesuatu yang kamu kerjakan min ajlihim. Apa kira-kira? Untuk mereka atau demi mereka. Orang-orang tidak akan memahami sesuatu yang kamu kerjakan demi mereka, atau apa yang kira-kira? Untuk mereka itu kembali kemana? Min ajlihim itu kembali ke Anas. Orang-orang tidak akan memahami sesuatu yang kamu kerjakan untuk mereka hatta sampai atau sehingga kamu tatawaqaf berhenti apa? Melakukannya. Nah, ini terbaca terjemah ya. Tuh. Lan yafhaman nasu al-asya'a allati taf'aluha min ajlihim hatta tatawaqqafa an fi'liha. Orang-orang tidak akan memahami sesuatu yang kamu kerjakan untuk mereka sampai kamu berhenti melakukannya. Paham? Paham nggak maksudnya? Misalkan ya. Misalnya di sini kan suka ada yang ngebangunin ya. Ya nggak? Misalnya Kang Pepen atau yang lainnya itu suka ngebangunin tiap subuh itu. Itu sekilas terlihat sepele ya kan, yang ngebangunin. Tapi suatu saat ketika Kang Pepen berhenti untuk tidak membangunkan, baru kita paham betapa berharganya sesuatu yang dilakukan oleh Kang Pepen itu. Betapa berharganya ngebangunin itu. Oh iya ya, ternyata nggak ada, ini contoh ya, nggak ada Kang Pepen susah untuk bisa bangun subuh misalkan. Kita baru sadar sesuatu yang dilakukan nih orang lain untuk kita ketika dia berhenti melakukannya. Sok coba. Ada orang yang peduli dengan kita ya, peduli, suka nanya kabar, suka nanya aktivitas kita. Biasanya ya kita anggap biasa, sepele ya. Tapi kita akan merasa kehilangan ketika orang itu sudah tidak lagi melakukannya, sudah nggak nanya, sudah nggak peduli lah intinya. Baru kita merasa apa? Kehilangan. Jadi sesuatu itu menjadi berharga ketika kita sudah kehilangannya ya. Kalau masih ada mah biasa aja itu. Betul ya, itu. Nah ini ungkapan dari saya lupa ya, dari siapa ini? Dari bawah itu. Itu yang ketiga ya.
Cara yang keempat, sok. Sambil belajar menerjemah ya. Sok, tadi laki-laki ya. Nah, perempuan. Sok. Sok siapa? Yang mau? Yang mau? Coba aja. Jadi teman-teman belajar sorof, belajar nahu. Nah, di sini prakteknya ya. Coba baca dulu, coba Teh Ima, coba. Halo. Nah, sok gimana? Innaka la tahsyuru. Dari kata apa? Syarah. Innaka la tahsyuru haqqan illa idza, karena ini mukhatabnya ta innaka, jadi tawaqaf tak anil muhawalah. Coba gimana terjemahnya? Innaka la tahsyuru haqqan. Coba gimana? Kamu tidak akan benar-benar gagal, kira-kira gitu ya. Innaka, jadi kalau menerjemahkan innaka itu sebetulnya tidak harus diterjemahkan sesungguhnya. Tapi kalau teman-teman melihat terjemah Quran, terjemah hadis, itu biasanya inna itu diterjemahkan dengan sesungguhnya. Tapi gini, dalam bahasa Indonesia taukid itu tidak ada ya. Kan dalam bahasa Arab mah ada inna itu. Ada inna, ini kaitannya dengan budaya ya. Kenapa dalam bahasa Arab ada taukid? Misalnya Muhammadun hadirun. Muhammad hadir. Oh, masih belum yakin, masih belum percaya. Ditambah pakai inna. Inna Muhammadan hadirun. Masih belum percaya juga. Ditambah lam taukid. Inna Muhammadan lahadirun. Masih belum percaya juga. Ditambah wallahi inna Muhammadan hadirun. Nah, kenapa ada seperti itu? Karena dalam budaya Arab ya, orang Arab itu dulu ya zaman jahiliyah, dan sekarang masih ada itu jejaknya, bekasnya. Orang Arab zaman jahiliyah itu, namanya zaman jahiliyah ya, suka bohong, omongannya tidak dipercaya. Itu orang Arab itu dulu ya, zaman jahiliyah. Sehingga perkataan orang Arab itu tidak bisa dipercaya sebelum dia menggunakan kata-kata taukid. Pakai inna, apa lagi? Inna, pakai lam taukid, pakai wallahi. Karena budaya orang Arab pada saat itu, mereka itu apa? Sulit menepati janji. Ya. Itu sehingga ada apa? Taukid. Nah, dalam budaya kita, budaya Indonesia itu kan tidak ada taukid, itu tidak ada. Tidak ada. Pernah nggak so dalam apaan sehari-hari teman-teman bilang sesungguhnya dosen akan hadir so? Nggak kan? Beneran, bener dosen akan hadir. Nah, maka terjemahnya tidak usah pakai sesungguhnya ya.
Tapi kalau kita melihat terjemah Quran, memang inna itu sering diterjemahkan dengan sesungguhnya atau hadisnya. Udah aja, gimana? Kau tidak akan benar-benar gagal. Kau tidak akan pernah gagal, kira-kira gitulah. Illa kecuali iza jika kau berhenti muhawal itu apa? Berusaha. Jadi gini, kau tidak akan pernah gagal, kau tidak akan benar-benar gagal kecuali kau berhenti apa? Berusaha. Kau tidak akan pernah benar-benar galau. Kok galau sih ini? Tipe ya, tipe ini. Gagal kan. Kau tidak akan kau tidak benar-benar tidak akan benar-benar gagal, atau kau tidak akan pernah gagal, gak akan pernah gagal kecuali kau berhenti berusaha. Itu ya. Ini. Sekarang yang ini sudah pernah di share ya di apa di medsos. Ini ungkapan dari Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi. Coba gimana bacanya? Coba Kang Yafi. Oh coba. Itu ada di apa? Di IG, di Instagram Markas Lugo. Ini sudah pada follow belum Instagram Markas Lugo? Follow ya. Di follow. Kenapa nggak di follow back atau di siapa adminnya? Kalau ini apa? Kalau anggota markas di follow back ya. Kemudian di like juga, like, subscribe dan komentar itu yang apa? Di YouTube ya. Di YouTube. Yang di YouTube juga ya, ada yang belum ini kan, ada yang belum. Nah, itu ya di subscribe ya. Biar semakin banyak itunya. Bisa. Itu kajian yang distintif loh. Coba teman-teman cari di Google ya. Coba cari di Google, di YouTube video yang membahas tentang makna huruf, video yang membahas tentang fiil yang berpreposisi dengan huruf jar. Jarang. Kalau nahwu shorof memang sudah banyak kan. Tapi kalau kajian seperti ini di YouTube jarang. Silakan carilah. Hanya saja kita tidak populer, tidak terkenal ya. Jadi ya itu tidak apa kurang ditonton, tidak banyak yang menonton. Ya, jadi mohon ya silakan di subscribe, di share dan di komen ya gitu ya. Kan kalau banyak subscribernya bisa mendatangkan itu ya, bisa ya. Nah. Iya, mendatangkan manfaat. So akun-akun yang sederhana, yang maaf ya, yang receh juga kan banyak yang itunya kan. Tapi memang masyarakat Indonesia lebih suka akun-akun yang seperti itu, konten-konten yang receh, konten-konten yang menghibur ya. Biasanya banyak itunya subscriber ya minimal berapa? 1.000 baru ya. Silakan, gini mana nih? Indama tudriku. Indama apa? Ketika kau tudrik, adroka yudriku apa? Ketika kau memahami atau mengetahui makosid, dibaca apa? Makosida. Kenapa dibaca makosida? Jadi maf'ul bih mansub bil
apa? Fathah. Al-aqdari jadi apa? Mudhof ilaih. Al-maqasidnya jadi mudhof. Ya. Ketika kau mengetahui maqasid, apa maqasid itu? Maksud, tujuan, hikmah. Maksud akdar itu jamak dari. Ketika kau mengetahui hikmah atau tujuan di balik takdir, di balik ketentuan, ketika kau mengetahui apa? Hikmah di balik takdir, kan kita tidak tahu ya takdir yang kita jalani hikmahnya apa. Kan nggak tahu kan? Bener nggak? Seandainya tahu, nah ini kata Rumi, lan tatawaqqafa anil ibtisam. Gimana? Kau tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah, karena lan itu tidak akan pernah, tidak akan pernah berhenti. Aduh, biasa ngetik Arab jadi ini Indonesia. Enggak bohong. Tidak akan. Ada ininya ya, ada apa? Stikernya. Di balik takdir kau tidak akan pernah berhenti untuk bersenyum. Ketika kau mengetahui hikmah di balik takdir, niscaya, karena jawab ya, niscaya kau tidak akan pernah berhenti untuk tersenyum. Seandainya kita tahu hikmah di balik takdir, biasanya rahasia takdir itu terungkap seiring berjalannya waktu. Betul ya? Oh, ini alasan kenapa saya dulu begini. Biasanya begitu. Ketika kau mengetahui hikmah di balik takdir, niscaya kau tidak akan pernah berhenti untuk tersenyum. Jadi ungkapan Rumi itu sangat sangat mengena di hati ya. Gimana nyari teh di mana ini? Nyari pencarian di mana ini? Pain. Di mana? Oh, ini ya. Ini ungkapan dari Rumi juga. Nah, ini ungkapan Rumi juga ya. Lan tudrika hikmatallahi fi man ikama tuhib illa lahdatal iwad. Kau tidak akan mengetahui hikmah di balik kegagalan mendapatkan sesuatu yang kau cintai kecuali saat menemukan penggantinya. Nah, ya. Jadi tetap ya, ini hikmahnya kita harus selalu berhusnudzon terhadap takdir yang kita jalani. Nanti ada hikmahnya itu, ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya itu. Misalkan saya dulu pernah kehilangan laptop, HP ya. Dulu pernah kehilangan HP-nya, sudah jelek, sudah butut. Hikmahnya apa? Hikmahnya punya HP baru. Nah, itu sudah kira-kira begitulah. Filenya hilang ya. Ini tulisan yang saya kumpulkan dari 2000 berapa ya? Sudah 800 halaman.
dari 2016 saya kumpulkan tulisan ini. 2017 saya kehilangan laptop beserta isinya. Jadi semangat saya pun terbawa hilang dari laptop itu ya. Galau kan, hilang laptop, hilang file semua. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tulisan yang hilang di laptop itu, ya, akhirnya apa? Saya berusaha untuk kembali menulis, kembali mengumpulkan kata-kata, dan ternyata lebih banyak, lebih variatif, lebih bagus isinya menurut saya ketimbang yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu cuma 300 halaman. Hikmah dari hilang laptop dan file itu, saya menulis ulang, mengumpulkan ulang, kan sudah 800 sekian halaman tuh. Nah, itu hikmahnya ya. Jadi pokoknya di balik takdir yang kita jalani itu tersimpan hikmah yang kalau kita tahu hikmah itu, kita tidak akan pernah berhenti untuk senyum, bersyukur. Oh, ternyata ini yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi itu ya cara menikapi agar hidup tidak bahagia, tidak galau, tidak cemas. Memang harus selalu berpikir positif, itu ya. Itu tawakufan. Kemudian selanjutnya, nah ini tawakufa ala. Kalau tawakufan itu maknanya apa? Berhenti. Kalau tawakufa ala, ini beda lagi mananya. Apa? Tawakufa ala. Tawakufa ala maknanya i'tamada ala. Apa? Bersandar. Ingat ya, jadi kalau tawakufaan maknanya apa? Berhenti. Kalau tawakufa ala maknanya bersandar. Coba terjemahnya gimana? Silakan baca. Tadi laki-laki ya. Sekarang perempuan. Sok yang nunduk-nunduk ya, saya tunjuk ya. Coba. Teh Irma yang dekat aja tuh. Ada Pak. Aku yang besar. Udah kan? Tawakofa. Korori. Tawakofa sebagai fiil. Mana fa'ilnya? Tanfizu al-qarori. Tuh, jadi diterjemahkan fa'ilnya dulu. Mana fa'ilnya? Tanfidul qaror. Apa tanfidul qaror dulu? Apa? Tanfid itu apa? Mana tanfid? Mana tanfid? Qaror apa qaror? Keputusan. Tanfid apa tanfid itu? Pelaksanaan atau apa? Pelaksanaan keputusan ini, apa yang enak? Keputusan ini dilaksanakan, ya tawaqqafu ala muwaffaqah, berdasarkan kesepakatan gitu. Keputusan ini dilaksanakan atau pelaksanaan keputusan ini atau pemberlakuan keputusan ini berdasarkan
kesepakatan. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi perempuan, laki-laki lagi sekarang. Jawab Kang Jejen. Ini. Alah. Oke. Oke, bagus ya. Tatawaqqafu fi'il. Mana fa'ilnya? Ingat setelah fi'il biasanya Pak fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, tul ummati. Kenapa tatawaqqaf? Tidak yatawaqqaf. Karena fa'ilnya nahdo itu apa? Nahdo itu apa? Mana nahdo? Persatuan. Nahdlatul ulama. Kebangkitan ulama. Nahdlatul umat. Kebangkitan umat. Tatawaqqafu, bersandar atau berlandas, bersandar ala pada apa? Himmah itu apa? Semangat syababiha. Hanya kembali ke kemana? Ke umat. Bisa kan? Kebangkitan umat bergantung, bisa bergantung pada semangat syabab apa? Semangat pemudanya, wa hikmati syuyukhiha, dan kebijaksanaan orang tua. Jadi kata Toha Hussein, seorang penyair Mesir, mengatakan, burika man jama'a baina himmatis syabab wa hikmatis syuyukh. Jadi beruntung orang yang bisa mengumpulkan pada dirinya itu himmatus syabab, semangat anak muda, wa hikmatis syuyukh, dan kebijaksanaan orang tua. Jadi pemuda itu, anak muda itu dikenal karena semangatnya, orang tua dikenal karena kebijaksanaan. Kenapa kebijaksanaan? Karena dia sudah melewati banyak pengalaman, ya, sudah makan asam garam, asam garam, ya. Tapi ada orang itu yang di usia muda dia punya semangat anak muda dan kebijaksanaan orang tua, itu ada. Itu ya. Jadi kalau anak muda tidak punya semangat, terus dia punya apa? Hikmah dia tidak punya, karena minim pengalaman. Semangat nggak punya. Terus apa yang dia punya? Harapan. Nah, jadi ini ya, kebangkitan suatu umat itu bergantung pada semangat anak muda dan kebijaksanaan orang tua. Yang ketiga, Tadi laki-laki ya, sekarang perempuan, silakan. Perempuan, sok. Ada yang mau coba? Salwa ya, sok coba. Perbesar. Enggak kelihatan? Ya. That's a food and walks to war and is that we were walls. Oh, I know like you. This kid. Oke. Akbaru awamili. Awamil itu termasuk apa? Isim gerung sorry. Awamilah, tapi isim gerung sorry itu akan gugur dijerkan dengan fathah manakala dia menjadi apa? Dimasuki alif lam dan diidhofatkan. Kalau tidak ada najahika dibacanya akbaru awamila, tapi karena diidhofatkan pada najahik maka
awamili ya. Akbaru awamili najahika, betul? Betul nggak? Atau akbaru awamila najahika? Awamili. Kenapa awamili? Didofatkan. Coba ada yang hafal nggak itu baitnya itu? Wajur robil fathati malayan sorib malam au yaku bada'a. Udah coba gimana Kang Diki? Ah, gimana tuh terjemahannya? Dijarkan dengan fathah isim ghairul munsharif. Terus Oke. Selama tidak diidofatkan dan tidak ada alif lam, tidak masuk ke alif lam, maka isim ghairul munsharif itu dijarkannya dengan apa? Dengan fathah. Misalnya sholaitu fi masajida. Kan isim ghairul munsharif masajida. Tapi kalau dimasukkan alif lam, sholaitu fil masajid atau diidofatkan sholaitu fi masajida apa? Maka jadi masajidi. Gitu ya. Jadi akbaru awamili najahika apa? Gimana terjemahnya? Akbaru besar, yang paling besar, awamil faktor najahika kesuksesan. Gimana terjemahnya sob? Faktor kesuksesan yang paling besar, nah gitu ya. Faktor kesuksesanmu yang paling besar adalah jadi ini apa? Ya tawakkuf adalah atau bersandar atau bergantung pada husni alaqatika billah. Tergantung pada baiknya hubunganmu dengan Allah. Ya. Jadi faktor terbesar keberhasilanmu adalah atau faktor terbesar keberhasilanmu bergantung pada baiknya interaksimu dengan Allah. Semakin baik interaksi kita dengan Allah, semakin besar potensi kita untuk sukses, untuk berhasil ya. Oke, yang terakhir laki-laki. Dua Kang Diki. Ada perubahan atas kita pemilu ranak administratif. Ulangi teman. About the perspective on it, the right arm wants to speculate. Artinya? Dan dia berakhir cukup besar praktek. Lupa dia ini yang lebih penelitian mereka. Tapi menurut aku berada most of them. Oke, tatawaqafus sa'adah. Jadi kebahagiaan itu tergantung dari apa yang bisa kamu berikan, bukan dari apa yang kamu peroleh. Sok lebih bahagia mana? Memberi atau memperoleh? Beri kan? Betul gak? Ada rasa bahagia ketika kita bisa memberi sesuatu, memberi apapun itu. Apalagi yang diberinya itu bahagia. Ya. Ya, saya kira cukuplah dua saja ya. Jadi yang pertama tawaqofaan itu maknanya adalah berhenti. Tapi kalau tawaqofa'ala maknanya apa? Bergantung. Sekarang silakan buat contoh dari kata tawaqofa'an dan tawaqofa'ala. Salah satunya boleh ya, silakan.
Tawakufaan dan tawakufa'ala. The feeling of nothing was the very first we keep on in Silakan. when talking with the stage for boy. The only we have we are not listen and Akan waktu 2 menit ya. the ball rain dancing with we go out and get out of the and reads. He's done it. Aaron. Pikiranku tidak akan pernah berhenti memikirkanmu. Coba gimana? So gimana bahasa Arabnya? Hah? Hah? La yatawaqqafu aqli an tafkirika, an fikrika. Aku tidak pernah berhenti untuk And you to and apa banyak kan? Silakan ya. Boleh pakai tawakofa ala bergantung, boleh pakai tawakofaan berhenti. Ingat ya, ketika teman-teman menemukan kata tawakofa saja, tidak ada an atau alanya, itu maknanya berhenti. Tawakofatis sayyar, mobil itu berhenti. Nah, begitupun ketika kata tawakofa itu berpreposisi dengan dengan an, maka maknanya berhenti juga itu. Tawakoftu anil akli, saya berhenti makan. Tapi ketika tawakofa itu berpreposisi dengan ala, itu maknanya bergantung, tidak lagi berhenti, bergantung. Nah, bisa ya tawakkuful insanu ala rabbihi gitu ya. Ya, silakan, sudah ya, waktunya sudah habis jam 5.31. Dari mana dulu? Hah? Perempuan. Ladies first ya. Ladies first. Baik. Silakan dari depan ya. Nanti muter. Stop. Siap ya? Ini nggak ada kata pas ya. Pas enggak? Ya dulu enggak. Kalau dalam permainan ini apa cibit ah? Cibit bahasa Sunda ya. Enggak, ini harus jawab. Cia. Nggak ada kata lewat ya, nggak ada kata pas. Suatu tercira sunny free and in on it double the burden second is sheltered how they do not it's is it Aqua like I can share screen it's like a claim bad about and it's a bad it's all as the fight I don't know and we won and it was name it didn't share it with me all part game or it you can hurry go into it stop. Dah ya, siap. Dari sini, dari perempuan dulu, sob. Dari Sofia, sob. She's bad and then I about that La atau aku. Oke. La atau kofu an hubbihi. Oke, bagus ya. Aku tidak akan pernah berhenti mencintainya. Terus aku tidak akan pernah berhenti mengaguminya walaupun dia tidak mengagumiku. Lan atau kofaan an ijabi bihi hatta laulam yujibi. Sob, ya. Irma. That's why the bond and all it depends on that. But I was having a meeting and started did rail suicide. Apa? Siapa yang tahu Pak? Mana Pak ilnya? Saya kan berarti tawakuf tuh. Tawakuf tuh ala ummi kula yaumin terus. Tawakufat Maimunah ala akni fil laili. Oke, Maimunah berhenti makan di malam hari. Oke, terus
Tatawaqafu al-an atau ala? Anit tabqi fil lail. Umi berhenti masak di malam hari. Oke. Tatawaqaf ya karena sembari ke Umi. Terus coba ya. What letting on planet out of life hanging if Oh, lan atawaqafan apa iftiqorika? Oh, oke. Lan atawaqafan ada yang lebih populer dari rindu itu apa? Show. Ane syauq ilai atau anil istiyaq laka atau istiyaq ilai. Oke, bagus ya, bagus. Lan atawaqafa bagus ya. Terus some paham about the rules or I'm not sure what I can do tawaqafa and try to do rock and rules and work at all that I'm going to do artinya I say to what is going to do it all right and you can oh ya tawaqafal tullabu anil kalami in asna'a indama dakhala al muallimu al fasla gitu ya. Ya tawaqqafa at-talibu anil kalami indama dakhala al muallimu al fasla. Nah, gitu ya. Terus atau bahwa astroja isa oke, atawaqqafu an roja isya. Aku berhenti mengharapkan seseorang ya, bagus. Terus lagi ke belakang ya. Ya, Imas. Masih. Oke, bagus. Terus dia tahu aku itu lawan berhenti menanam padi. Kenapa berhenti? Ya, terus kalau berhenti ini enggak aku tambahkan. Ya, terus ya nggak apa bagus ya. Terus atau kopuan oh anit takallum nikah anil hadis anka gitu ya. Aku berhenti bicara tentangmu. Oke, bagus. Terus al hadis ya. Bagus. Lan yatawaqqafa al mu'minuna an zikrillah. Bagus. Terus atawaqqafu an atawaqqafu an murafaqatika. Aku berhenti menemanimu. Murafaqah ya pakai masdar ya. Terus lagi belakang. Jahra. Tawaqqafa thalibu anil madrasah, maksudnya mahasiswa itu berhenti sekolah. Oh, berhenti belajar ya. Nah, bukan madrasah, bukan belajar ya, madrasah sekolah. Dirosah. Tawaqqafa thalibu anid dirasah asna al-la. Oke, mahasiswa itu berhenti belajar ketika libur. Ya, bagus. Bukan madrasah ya, dirosah. Terus atawaqqafu anil ijabika fi hayati. Aku berhenti mengagumimu dalam hidupku. Terus bagus. I'll be in a stone. Apa? Ana la tawaqqafu an. Oke, apa artinya? Oke, aku tidak akan berhenti untuk mulai cerita. Oke, bagus. Antikon sama ya. Terus la atawaqqafu ala la tatawaqqaf ala qaulin nasi, jangan bergantung pada ucapan orang lain. Oke, bagus. Terus dari sini Akhun nggak boleh pas ya, nggak boleh lewat. Mana annya?
Harus pakai anak, kita belajar dari tadi pakai anak atau ala ya. Tuh. Akun. Ya. Al amal la yatawaqqafu ala waqti. Kayak terus. Oke. Lan yatawaqqafa Ahmadu anil dirasah rogma annaha. Rogma annaha nanya kembali ke dirasah ya. Rogma annaha sok. Bagus. Ahmad tidak akan berhenti belajar walaupun pelajaran itu sulit. Terus ya tahu kok rojul anil lakwi ML ya. Bener ya, laki-laki berhenti main ML. Terus atawaqaf ala rasul. Atawaqaf ala Rasulillah. Terus tawaqaftu an syurbid dawa ba'da syurb. Bagus. Terus coba ada. Gimana tuh ya? Tawaqaf an syurbid dawa. Apa syurbid dukhan? Tawaqaf an syurbid. Sebelum tapi nggak mempan itu sama itu Pak ya. Ya terus manaannya pakai an anisairi berhenti bergerak ya. Udah benar kan fiil fa'il maf'ul atau fiil fa'il jar majrur ya. Terus sampai pengen dulu Sob. La tatawaqaf anit tabasum, jangan berhenti untuk tersenyum. Oke, terus. Oke, la tatawaqaf anil asya. Berarti yang fauqa terus. Farhan. Lan tatawaqaf abadan anil wa'ali. Lan atawaqqafa abadan anil wala itu apa? Iya. Anil wafa ya. Anil wafa'i. Oke, bagus. Baik, itu saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi ada dua uslub yang kita pelajari. Pertama tawaqqafa'an maknanya apa? Berhenti. Tawaqqafa'ala maknanya bergantung. Oke ya. Jadi kita sudah bahas beberapa fiil dari huruf alif. Nah, sekarang kita mulai membahas fiil-fiil dari huruf yang lain ya. Sekarang huruf ta. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya dari huruf ba, jim, dal dan seterusnya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa fi mau'in qarib insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ba'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqir amana